UTS-nya. Sedangkan pertemuan sebelumnya itu sudah dijadikan sebagai materi untuk kuis. Oke, saya ingatkan kembali lagi kepada teman-teman semuanya yang belum melakukan presensi, dipersilakan untuk melakukan presensi melalui Google Classroom, Gapura, dan sudah saya buka dan nanti akan saya tutup di jam 23.00. Oke, izin share terlebih dahulu, punishment dulu ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Untuk slide yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan materi punishment, di mana bahwa minggu kemarin teman-teman sudah mempelajari terkait dengan reinforcement gitu ya. Mudah-mudahan nanti saya kuat untuk menjelaskan gitu ya. Ini hari pertama saya recovery gitu ya untuk belajar sinkronnya. Mudah-mudahan sampai penjelasan terakhir masih kuat untuk menjelaskan kepada kalian semuanya. Oke. Di dalam kemarin kalian sudah membaca materi terkait dengan reinforcement gitu ya. Nah, ada beberapa teknik modifikasi perilaku yang dimana nanti teman-teman akan pelajari. Ini masih basically gitu ya. Punishment, reinforcement, sama extension ini adalah masih teknik-teknik yang memang sifatnya adalah basic gitu ya. Dimana bahwa ini sebenarnya sering diterapkan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa ini merupakan satu metode atau teknik dalam perubahan perilaku itu sendiri gitu ya. Nah, punishment ini adalah bagaimana kita menghasilkan suatu perilaku untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang maladaptif gitu ya di kemudian hari tentunya gitu ya. Nah, punishment itu selalu diiringi dengan yang namanya punisher. Kalau misalkan reinforcement gitu ya, selalu diberikan atau selalu diikuti dengan reinforcer gitu ya, atau rewardnya. Kalau punisher ini adalah hukumannya gitu ya. Nah, punisher ini sendiri suatu stimulus gitu ya, yang melemahkan suatu respon atau konsekuensi yang menyertai atau yang sering kalian dengar itu yang namanya punisher itu adalah hukuman gitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti apa di belakang nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk dari punisher itu apa aja gitu ya. Oke. Nah, di dalam punishment ini ada positif dan negatif punishment itu sendiri. Nanti teman-teman silakan simak gitu ya. Perbedaan antara positif punishment dan negatif punishment-nya itu seperti apa. Yang perlu kalian garis bawahi adalah ciri khasnya ya. Ciri khas antara punishment positif punishment sama negatif punishment-nya. Positif punishment-nya ini ciri khasnya adalah berkurangnya suatu perilaku ketika diikuti dengan rangsangan yang tidak menyenangkan. Contoh simpelnya adalah ketika salah satu mahasiswa misalkan suka membuat celetukan di kelas gitu ya. Nah, kalau biasanya diikuti dengan ketawa. Nah, ketawa ini kan merupakan sebuah reinforcer gitu ya. Tetapi ketika ini menjadi positive punishment, mahasiswa ketika membuat lelucon atau membuat gaduh gitu ya, tidak diikuti oleh teguran dosen gitu ya. Jadi yang awalnya dosennya diam, terus teman-temannya bertawa gitu ya, itu sebagai bentuk sebuah reward gitu ya, sehingga dia akan mengulangi perilaku tersebut. Tetapi di positive punishment ini berbeda responnya gitu ya, dimana ketika mahasiswa membuat celotehan gitu ya, kemudian diikuti oleh teguran dosen, maka mahasiswa itu tidak akan mengulangi celotehan ketika di dalam kelas gitu ya. Nah, kemudian negatif punishment-nya ini, jadi ciri khasnya adalah ketika dikatakan sebagai negatif punishment, ini adalah sebuah perilaku akan berkurang ketika rangsangan positif dihilangkan atau diambil gitu ya. Rangsangan positif inilah sebagai keyword-nya gitu ya. Rangsangan positif dihilangkan atau diambil sehingga menyebabkan suatu perilaku itu menghilang atau menurun. Contohnya adalah ketika Rio menyetir dalam keadaan mabuk gitu ya. Ini kan perilakunya adalah menyetir dalam keadaan mabuk. Kemudian diikuti oleh
SIM-nya itu diambil atau dicabut, ibaratnya gitu ya, diambil oleh orang tua atau tidak diberikan SIM ketika dia menyetir dalam keadaan mabuk. Nah, sometime gitu ya, suatu ketika besoknya lagi dia tidak akan menyetir dalam keadaan mabuk supaya mendapatkan SIM itu kembali kepada dirinya. Karena SIM ini dianggap sebagai sebuah rangsangan positif, gitu ya, di mana bahwa Anda tidak akan bisa menyetir ketika tidak memiliki SIM, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk punisher itu sendiri. Ada yang bentuknya physical aversive stimulus gitu ya, kemudian reprimand gitu ya, aversive activity gitu ya. Nah, physical aversive ini mungkin teman-teman sudah terbiasa melihat gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa sering sekali orang itu memberikan sebuah hukuman itu berupa perilaku fisik atau kondisi fisik gitu ya, misalkan memukul, kemudian membentak, menjewer dan lain sebagainya. Ini bentuk dari physical aversive stimulinya. Kemudian reprimand ini sendiri adalah suatu pernyataan tidak setuju atau umpan balik yang mengkritisi perilaku tersebut. Contohnya adalah misalkan tadi ya karena mau menyetir gitu ya, sedangkan SIM-nya ini masih disita oleh orang tuanya. Kemudian anak ini berusaha untuk meminta SIM-nya gitu ya. Orang tua mengatakan nggak boleh gitu ya. Karena kamu kalau menyetir pasti mabuk, nggak boleh kamu dalam situasi nggak stabil, nggak boleh kamu ini. Nah, ini yang disebut dengan reprimand. Kemudian aversive activity, gitu ya, memberikan aktivitas yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah ketika misalkan karena kejadian habis menyetir mabuk, kemudian sampai di rumahnya orang tuanya menerapkan aversive activities. Contohnya adalah kamu nguras kamar mandi, gitu ya. Kamu membersihkan rumah ini karena kamu kemarin nyetir mabuk, sehingga ini dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari aversive activity, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah time out, gitu ya. Time out ini adalah memindahkan lingkungan individu dari lingkungan yang awalnya menguatkan perilaku ke lingkungan yang kurang menguatkan perilaku. Contohnya kalau teman-teman masih ingat gitu ya waktu SD atau waktu SMP gitu ya, ketika dihukum gitu ya, diperlakukan yang namanya time out ini. Berdiri di depan berapa menit gitu ya, atau berdiri di pojok mana, atau di mana, terus Anda diberdirikan di tempat yang panas atau di depan tiang bendera gitu ya, biar kepanasan. Ini adalah penerapan dari time out itu sendiri. Kemudian ada respon cost. Respon cost ini adalah individu kehilangan item atau barang yang bernilai maupun hak istimewa. Contohnya adalah ketika melakukan perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang ingin dikurangi. Misalkan anak berteriak-teriak gitu ya. Nah, ketika di rumah berteriak, maka uang sakunya dikurangin gitu ya. Misalkan dalam sehari kamu berteriak gitu kan, besok uang sakunya dikurangin 50%. Kalau misalkan dalam sehari berteriaknya lebih dari 4 kali, maka uang sakunya dipotong berapa persen. Itu terserah kalian untuk menentukan kesepakatannya gitu ya dari awal. Jadi berapa persentase yang akan diambil atau yang akan dikurangi ini nanti harus dikomunikasikan dengan modifinya gitu ya. Jadi harus dijelaskan sejak awal supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas dari punishment sendiri gitu ya. Yang pertama adalah imediasi gitu ya. Di mana bahwa imediasi ini adalah kesegeraan dalam memberikan sebuah punisher gitu ya. Ketika anak itu memunculkan suatu perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang maladaptif, segeralah ditegur, segeralah diberikan sebuah punisher gitu ya. Atau segeralah diberikan reinforcer ketika memang perilaku itu muncul, perilaku positif muncul gitu ya. Jadi misalkan nih berbuat salahnya hari ini, 1 tahun kemudian baru dihukum, kira-kira efektif nggak? Enggak kan? Nah, karena itulah ketika perilaku itu muncul, segera diberikan konsekuensinya. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya istilahnya kontingensi. Kontingensi ini adalah keberlanjutan gitu ya.
kemudian kontinuitas, konsistensi dalam penerapan sebuah perubahan perilaku itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya menerapkan sehari 2 hari besoknya sudah enggak, anak sudah tahu ritmenya gitu ya. Paling mama juga udah capek gitu terus makanya ya udah awal-awal aja aku ngikutin setelah itu nggak ngikutin. Nah, ini yang dimana bahwa keberhasilan dalam pemberian modifikasi perilaku ini salah satunya adalah kontingensi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah magnitude, di mana bahwa stimulus yang sering diberikan dapat memperkuat suatu perilaku tertentu, gitu ya. Misalkan setiap hari selalu dibilangin, ayo adek semangat, semangat adek hebat, pintar, dan lain sebagainya. Nah itu akan memberikan sebuah stimulasi kepada anak untuk melakukan perbuatan yang memang yang ingin dibentuk oleh motivernya gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah individual differences gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk menentukan gitu ya. Kenapa kita harus menengok kembali yang namanya individual differences untuk menentukan punisher ataupun reinforcernya gitu ya. Jangan sampai kalian ketika menentukan punishernya itu adalah punisher yang sering atau yang apalah istilahnya yang sering dialami oleh modifi gitu ya atau orang yang ingin kita ubah. Contohnya adalah ketika Anda menerapkan misalkan punishment-nya adalah dijewer atau dipukul gitu ya. Ibaratnya misalkan physical gitu ya. Physical aversive stimulus gitu ya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-harinya dia udah terbiasa dipukul. Anda cuma menjewer aja bagi dia nggak ngefek gitu kan ya. Nah inilah yang disebut individual differences sehingga kita ketika mau menentukan reinforcer atau punisher-nya ini kenapa saya mengatakan reinforcer ini untuk reinforcement yang kemarin gitu ya. Karena faktor yang mempengaruhi efektivitas dari punishment maupun reinforcement itu sama gitu ya. Jadi di mana bahwa individual differences ini penting untuk menentukan reinforcer maupun punisher-nya gitu ya supaya aktivitas atau metode yang kita terapkan, teknik yang kita terapkan ini efektif gitu ya. Oke, ini untuk punishment-nya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya nanti aja. Selanjutnya adalah terkait dengan extinction gitu ya. Extinction ini adalah sebuah perilaku yang sebelumnya ditingkatkan, kemudian tidak mendapatkan konsekuensi penguat, sehingga perilaku akan terhenti atau diawali dengan menurunnya dimensi perilaku di masa depan. Tujuannya adalah untuk menurunkan terjadinya perilaku secara bertahap. Gitu ya. Extinction itu apa sih? Arti dari kata extinction itu apa? Punah. Pemunahan, penghapusan, ya. Menghapus suatu perilaku yang awalnya dikuatkan atau ditingkatkan, maka tidak lagi dikuatkan atau tidak ditingkatkan atau diberi penguat oleh sekitarnya, gitu ya. Contohnya adalah di sini gini ya, di mana bahwa sebenarnya prinsip dari extinction ini adalah masih terkait dengan penelitiannya Skinner gitu ya. Cuman meskipun ini tidak secara menyeluruh terkait dengan teori belajarnya, tetapi kita hanya berpusat pada perubahan perilakunya. Di mana bahwa Skinner ini masih menerapkan yang namanya respon, konsekuensi, dan outcome gitu ya, dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, respon ketika anak memukul kepalanya sendiri di saat menangis, gitu ya, konsekuensinya adalah orang tuanya tidak memberikan perhatian atau dicuekin, dijarnuai, dibiarin, gitu ya. Nah, outcome-nya, dampaknya adalah frekuensi memukul kepala menurun. Anak tidak lagi memukul kepalanya sendiri karena memang gitu ya. Respon yang dimunculkan oleh anak ini adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Gitu ya. Kalau yang awalnya, kalau misalkan nih perilaku extinction-nya di mana gitu ya. Yang awalnya anak ini ketika menangis sambil memukul kepala, orang tua selalu mamanya misalkan ya, yang biasanya sering memberikan respon itu adalah mama gitu ya, orang tua, ibu gitu ya. Mamanya langsung lari, mendekat, kemudian bilang, "Jangan sayang, ini jangan dipukul, ini kepalanya ini," dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, respon dari orang tua ini dianggap sebagai penguat oleh anak.
gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nangis sambil memukul kepala, apapun yang dilakukan oleh mamanya ini ditinggal dan cenderung lebih mendekat kepada si anak tadi, misalkan memeluk, kemudian misalkan memberikan respon yang dimana bahwa itu dianggap sebagai sebuah penguat bagi si anak. Nah, yang ini apanya yang dihilangkan? Tadi respon dari orang tuanya, gitu ya, yang awalnya mendekat, kemudian memberikan pengamanan kepada anak, misalkan. Nah, ini mulai orang tua cuek, cinjarnuai gitu, karena memang tujuan anak memunculkan suatu respon itu adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, contoh lain ini adalah ketika Andi bercanda di kelas, kemudian tidak diikuti oleh tawa temannya. Tadi gitu ya, apa namanya, bahwa ketika kita melucu gitu ya, membuat sebuah candaan kepada teman-teman kita, ternyata candaan kita tuh tidak diikuti oleh tawa. Kira-kira menurut kita akan melakukan perilaku yang sama atau tidak? Tentu tidak, gitu ya, karena kita menganggap bahwa, oh kok nggak lucu ya, teman-temanku nggak ketawa sih. Nah, akhirnya nggak mau bikin lagi gitu, seakan-akan itu adalah sebuah bercandaan yang garing, padahal itu memang dikondisikan supaya tidak diberikan sebuah respon perilaku atau stimulus yang dimunculkan oleh si Andi itu tadi, gitu ya. Sehingga perilakunya Andi ini sudah tidak terbiasa lagi bercanda di dalam kelas ketika misalkan dosennya menjelaskan, gitu ya. Nah, kemudian extinction ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama adalah pengumpulan data untuk menilai efek dari treatment itu sendiri. Artinya di sini adalah bagaimana teman-teman harus melakukan need assessment terlebih dahulu, gitu ya. Perilaku-perilaku yang ingin kita ubah seperti apa? Ya, target perilakunya seperti apa, kemudian setelah kita menentukan bahwa tekniknya adalah extinction, kira-kira mau memberikan reinforcer, mengidentifikasi reinforcer yang awalnya diperkuat oleh lingkungannya, apa aja nih gitu ya. Nah, proses ini masih proses dalam need assessment. Target perilakunya apa, kemudian identifikasi reinforcernya yang awalnya ditingkatkan itu seperti apa, kemudian baru menghilangkan reinforcernya tadi, gitu ya. Yang tadi misalkan dikit-dikit ketika anak menangis, mama langsung datang gitu ya, langsung menggendong, atau misalkan ketika anak dikit-dikit merengek langsung digendong supaya anaknya nggak nangis atau nggak merengek gitu ya. Nah, menggendong ini merupakan sebuah reinforcer. Nah, untuk menghilangkan supaya anak ini nggak dikit-dikit minta gendong gitu ya, dengan alasan dia menangis gitu ya, ini maka dipergunakan yang namanya teknik extinction tadi gitu ya. Nah, ketika anak menangis, ibu gitu ya, yang awalnya memberikan respon untuk mendekat dan mengambil untuk digendong, itu mulai dicuekin gitu, dibiarin gitu ya. Nah, mungkin respon yang pertama mungkin anak belum mempelajari gitu ya, menganggap bahwa oh nanti mama masih datang. Besoknya lagi diulangi, oh ternyata tidak responnya sama orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak datang lagi untuk menggendong si anak, sehingga perilaku itu akan menurun. Gitu ya. Ya, tadi. Oke. Nah, di extinction ini ada istilah yang disebut dengan extinction burst, gitu ya. Mungkin ini teman-teman sering melakukan, tapi nggak menyadari bahwa inilah yang disebut dengan extinction burst, gitu ya. Ya, ini adalah suatu perilaku yang muncul pada saat proses extinction, gitu ya. Terjadi peningkatan perilaku baik durasi, frekuensi maupun intensitasnya. Ini dalam hal ini bisa muncul ketika respon emosionalnya ini semakin meningkat atau perilaku agresif, gitu ya. Contohnya adalah ketika Anda mungkin yang sering aja ya, karena tidak semua teman-teman ini memiliki pengalaman untuk membeli minuman atau makanan yang menggunakan mesin ya. Ya, tidak semuanya kan ya. Nah, mungkin ATM gitu ya. Kalau ATM saya yakin bahwa teman-teman ini sudah memiliki pengalaman ketika mengambil atau menarik uang melalui mesin ATM gitu ya. Nah, ketika Anda mengambil mesin ATM gitu ya di tempat A misalkan kan gitu ya. Anda klik PIN-nya gitu ya. Kemudian nominalnya. Kok nggak keluar gitu ya. Yang awalnya tekanan kita gitu ya,
tekanan kita untuk menekan pinnya ini kan awalnya biasa aja. Ini semakin kuat gitu ya, semakin keras gitu ya, semakin satu tek 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 gitu kan ya. Terus kemudian frekuensinya juga semakin semakin kita berulang kali gitu sampai kok ini nggak keluar-keluar gitu kan ya. Kenapa? Ada apa gitu ya. Nah, kemudian di situ tidak ada penjelasan bahwa mesin itu rusak gitu kan ya. Mesin ATM-nya tidak rusak gitu ya. Nah, kemudian Anda mengulanginya sampai memunculkan suatu kira-kira ketika Anda mengambil uang 2 sampai 3 kali nggak keluar, itu muncul respon emosional nggak? Pasti muncul kan? Ada perasaan mangkal, ini kenapa sih kok nggak metu-metu, ini gimana sih, ini apa sih, ini. Nah, terus kemudian perilaku Anda misalkan berusaha untuk mencari bantuan atau berusaha untuk membaca lebih detail lagi gitu ya, mungkin di situ ada tulisan rusak atau apa ternyata tidak ada dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk dari respon emosional di mana Anda berusaha yang awalnya kalau kita ngambil ATM kan boles aja, santai aja, kita ngeklik dan akhirnya keluarlah uangnya. Tapi ketika uang itu tidak keluar, maka memunculkan perilaku itu akan meningkat secara durasi, frekuensi maupun intensitasnya, gitu ya. Emosionalnya muncul, tekanan yang kita tekan dari pinnya ini semakin kuat, gitu-gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan extinction burst, gitu ya. Kalau ATM kan nggak mungkin kita sampai menendang gitu ya. Tapi kalau misalkan di mesin kita membeli minuman di mesin minuman gitu kan ya, biasanya di kereta stasiun itu banyak ya, stasiun, kemudian kalau di bandara itu enggak, di Indonesia enggak, kalau di luar negeri iya banyak gitu ya. Nah, itu biasanya juga gitu, kita sudah memasukkan uang. Tapi kenapa kok barangnya nggak keluar-keluar gitu kan? Kita akan menekan gitu ya, menekan tempat keluarnya minuman yang kita beli. Kok nggak keluar-keluar? Bahkan kita akan melakukan sebuah tekanan gitu ya, pukulan terhadap mesin itu. Ada apa? Apa ada yang rusak dan lain sebagainya. Karena kita nggak rela uangnya sudah masuk gitu kan ya, udah masuk tapi nggak keluar lah minumannya. Nah, disitulah muncul yang namanya respon emosional. Nah, setelah melakukan itu, extinction burst itu ya, kemudian next time Anda tidak akan melakukan lagi. Anda akan lebih berhati-hati ke situ, gitu ya. Apakah mesinnya ini sudah bisa, ataukah belum, gitu ya. Yang awalnya ketika tidak terjadi extinction burst, Anda bolos aja, Anda nggak perhatian, Anda tidak lebih perhatian sebelumnya, gitu ya. Mau ngambil ATM atau beli minumannya seperti itu, gitu ya. Setelah adanya kejadian itu, Anda akan berhati-hati lebih detail lagi melihatnya gitu ya supaya kejadian yang dulu terjadi itu tidak terjadi kembali gitu. Ini yang disebut dengan extinction burst. Nah, kemudian spontaneous recovery, di mana bahwa spontaneous recovery ini tadi yang saya jelaskan. Setelah perilaku itu menurun, ada kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali meskipun tidak mendapat penguat atau pengukuh, gitu ya. Sehingga dapat terjadi ketika individu berada pada situasi yang serupa dengan situasi yang nyata ketika perilaku tersebut dikuatkan. Nah, sehingga ketika datang ke situ gitu ya, spontaneous recovery-nya adalah ketika mau datang ke situ tadi, mulai berhati-hati, mulai ini dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun kita di situ tidak ada loh istilah penguatnya, tidak ada pengukuhnya loh ya. Keberhati-hatian kita gitu ya. Terus mawas dirian kita itu kan tidak diperkuat kan, di situ tidak dikasih yang namanya reinforcer gitu ya. Tetapi kita mulai memunculkan kesadaran gitu ya bahwa oh baca dulu ini rusak enggak, oh ini bisa enggak mesinnya gitu kan ya. Padahal sebelumnya kan kita enggak ada perasaan itu, tetapi ketika terjadi extinction burst memunculkan perilaku gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari punishment maupun extinction-nya. Sambil menunggu ada pertanyaan dari teman-teman, ini materinya Kak Dian, materinya udah di random dok, dari setiap kelompok, sudah? Belum Bu, untuk materi praktikum nggih. Nanti minta tolong habis ini ya Kak Dian ya, nanti bisa di random ya untuk kelompok-kelompok menentukan temanya supaya nanti teman-teman ketika need assessment itu langsung turlap gitu ya, terus kemudian bisa cari-cari materinya
terus kemudian bisa melihat untuk proses need assessment-nya seperti apa. Kalau kemarin kan sudah dijelasin sama Kak Dian, gitu ya teman-teman. Meskipun 2 minggu yang lalu kok, kalau nggak salah gitu ya, kondisinya saya masih sakit gitu waktu itu gitu, sudah ada edaran dari rektor bahwa setelah UTS itu akan dilakukan perkuliahan hybrid. Cuman saya nggak menjanjikan kepada teman-teman apakah ini akan terlaksana hybrid atau tidak. Kita lihat dulu trennya ya. Jadi nanti kalau misalkan ada perkembangan terkini, insya Allah akan saya infokan kepada teman-teman semuanya, daripada nanti teman-teman sudah ke Malang mau perkuliahan secara luring ternyata tidak jadi lagi. Itu kan mesake ya, sudah nyari kos, sudah riwa-riwi dan lain sebagainya. Nah ini yang tentunya nanti akan saya informasikan lebih lanjut, tetapi untuk praktikumnya dipastikan saya sarankan teman-teman secara online gitu ya, untuk mengantisipasi segala sesuatunya gitu ya. Kalau misalkan offline itu bisa misalkan dalam satu rumah atau misalkan dalam lingkungan yang aman, misalkan tetangga sendiri yang dimana memang harus menjaga protokol kesehatan gitu ya. Kalau memang lebih dirasa aman dan nyaman online, dipersilakan. Need assessment-nya gimana Bu? Apakah boleh online? Sangat boleh, gitu ya. Boleh saja online. Online itu kan tidak harus pakai Zoom, gitu ya. Misalkan Anda need assessment untuk merubah perilaku anak yang misalkan anak agresif atau misalkan anak yang suka berteriak, misalkan, atau perilaku-perilaku maladaptif yang lain, Anda kan boleh nih WA-an sama orang tuanya, kan boleh ya. Nah, ini yang disebut dengan need assessment melalui online. Jadi tidak harus datang secara langsung merecord. Yang direcord itu bukan proses need assessment-nya, tetapi proses pada saat Anda memberikan sebuah perlakuan. Contohnya adalah ketika Anda misalkan menerapkan reinforcement gitu ya. Ini bisa melalui daring gitu ya, misalkan Zoom atau video call dan lain sebagainya. Terserah Anda mau menggunakan platform apa, yang jelas daring gitu ya, untuk implementasi dari praktikumnya. Nah, untuk informasi perkuliahannya sementara ini sampai UTS kita masih menggunakan sistem daring dulu ya. Tentunya untuk UTS ini nanti teman-teman melalui Google Classroom ya, seperti biasanya akan saya infokan di situ. Terus kemudian nanti teman-teman bisa mengerjakannya. Materinya itu terkait dengan punishment, reinforcement, sama extinction. Oke, karena kelompok kan udah dibagi oleh Kak Dian ya. Nanti Kak Dian minta tolong dibagikan untuk tema-temanya ya Kak, biar teman-teman juga tidak terlalu mendadak gitu ya, untuk supaya belajar terkait dengan materi yang mereka dapatkan. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan Kak. Tadi yang ini Bu, mohon maaf sebelumnya tadi internet saya pas waktu Ibu jelasin faktor yang mempengaruhi efektivitas punishment dan reinforcement itu sempat hilang Bu sinyalnya. Jadi tiba-tiba sudah masuk ke extinction. Apakah saya bisa meminta rekap lagi Bu tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas punishment dan reinforcement? Terima kasih banyak. Oke, thank you Kak Ransi. Tadi ada beberapa yang memang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi efektivitas dari punishment maupun reinforcement. Yang pertama adalah mediasi, itu kesegeraan Kak. Jadi kalau misalkan perilaku yang diinginkan itu muncul, maka segeralah diberikan sebuah reaksi. Contohnya adalah punishment atau dikasih sebuah reward gitu ya. Jadi jangan sampai anak berteriaknya sekarang, berbuat salahnya sekarang, dihukumnya 1 bulan kemudian, itu tentunya tidak akan efektif. Itu yang disebut dengan mediasi. Kemudian yang kedua adalah kontingensi. Kontingensi ini adalah kontinuitas, konsistensi, gitu ya, keberlanjutan ketika kita menerapkan sebuah teknik modifikasi perilaku gitu ya. Jadi jangan sehari 2 hari, karena yang namanya merubah perilaku orang itu kan nggak semudah ketika kita membalik telapak tangan gitu ya. Sekarang contoh aja ketika Anda mau merubah pacar Anda aja ya, misalkan yang awalnya merokok disuruh mengganti dengan perilaku lain, misalkan makan permen gitu. Apakah itu efektif hanya sehari 2 hari? Tentu saja tidak. Nah, ini perlu yang disebut dengan konsistensi dan keberlanjutan dalam menerapkan teknik tersebut gitu ya.
Nah, kemudian ada individual differences. Individual differences ini adalah bagaimana kita melihat bahwa setiap individu ini berbeda. Sehingga kebutuhannya juga berbeda, Kak. Jadi untuk menentukan reinforcer maupun punisher-nya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari individu itu. Sehingga kita tidak bisa memukul rata bahwa uang atau materi ini merupakan satu-satunya misalkan. Satu-satunya reinforcer yang paling efektif, tentu saja tidak gitu ya. Karena tidak semua orang ini ketika diiming-imingi materi ini efektif gitu ya, karena dia udah terbiasa nih, saya nggak kekurangan uang karena setiap hari saya dikasih uang banyak, sehingga uang itu nggak ada harganya bagi dia. Nah, ini ketika Anda menentukan tiba-tiba reinforcernya adalah uang, maka tidak akan efektif gitu ya. Sehingga untuk menentukan reinforcer maupun punisher-nya perlu kita melihat dari kebutuhan individu itu sendiri gitu ya, karena setiap individu ini berbeda gitu ya. Latar belakang maupun kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah magnitude, Kak. Magnitude ini adalah suatu stimulus yang sering diberikan kepada motivi gitu ya. Motivi ini yang dimana bahwa stimulus ini ketika sering kita berikan akan memperkuat. Contohnya adalah misalkan kita selalu bilang semangat gitu ya, adik hebat, ini merupakan sebuah stimulus yang dimana ini akan memperkuat suatu perilaku gitu ya, yang awalnya males-malesan jadi semangat karena diberikan sebuah motivasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, misalkan orang tuanya, kakaknya, ataupun orang-orang yang memang sebagai support systemnya. Begitu Kak Ranzi. Berarti Bu yang individual differences itu tergantung pada orang yang akan dimodifikasi perilakunya ya. Tadi saya kira individual differences itu yang memberi reinforcer sama punisher-nya, Bu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Kak Ranzi. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, nanti dilanjutin Kak.